Bagian depan kota Wentira ini tuh terdapat tugu berwarna kuning yang dipercaya sebagai gerbang menuju kota gaib Wentira yang bersistem kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di ceritaku. Seperti sebelum-sebelumnya ya, sempat membahas kota gaib yang ada di Kalimantan, yaitu kota Saranjana. Nah, kali ini aku mau membahas kota gaib lagi yang berada di Sulawesi, yaitu kota Wentira. Legenda kota gaib Wentira memang tak sepopuler cerita kota Saranjana. Seperti halnya kota Saranjana, kota Wentira disebut juga sebagai kota modern yang tidak kasat mata, guys. Bahkan disebut juga sebagai kerajaan jin terbesar di Indonesia Raya, guys. Konon, benarkah kota ini merupakan bagian dari benua Atlantis yang hilang? Yuk langsung aja mari kita bahas. Kehidupan di alam Wentira yang kalau dilihat ya dengan mata telanjang atau mata biasa itu hanyalah sebuah tikungan tajam yang merupakan jembatan, tugu, dan sebuah pondok peristirahatan di pinggir jalan. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki kelebihan dan sudah pernah masuk ke wilayah Wentira, kota ini bagaikan kota termodern di dunia, bahkan kayak kota Paris di Prancis, guys. Nah, nama Wentira sendiri diambil dari kata ngapa Wentira yang berarti tak kasat mata atau tidak terlihat. Lokasi kota gaib Wentira dipercaya berada di kota Wentira di sebuah perkebunan kopi yang terletak di hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Nah, suku Toraja kuno menyebut kota gaib di Indonesia ini sebagai Tuwaitira. Cerita keberadaan kota gaib Wentira diperkuat dengan munculnya bukti peta pembangunan Belanda, dan juga kala itu salah seorang pilot pesawat Belanda pernah dikabarkan melihat bangunan emas di tengah-tengah atau seluk-beluk hutan, guys. Bangunan yang terlihat tidak tampak kuno, sebaliknya gedung-gedung emasnya mencakar langit dan terlihat jauh lebih modern dibandingkan arsitektur pada zaman itu, guys. Nah, pada peta pembangunan zaman kolonial tersebut digambarkan pembangunan sebuah jembatan. Dalam catatan Order of Delin menunjukkan proyek jembatan tersebut berada di bagian leher Pulau Sulawesi atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Nah, proyek pembangunan jembatan Wentira dikomandai oleh Yusuf Raja Tiongso, sedangkan pengerjaan jembatan diresmikan oleh A.C.D. de Kleef selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 19 September 1927. Bahkan dalam catatan juga menyebutkan pengerjaan jembatan ini dilakukan oleh pekerja Tionghoa pada tahun 1933. Namun jika ditelusuri dalam peta, Wentira itu sebenarnya hanya daerah hutan yang sangat lebat kali, guys. Konon, berdasarkan cerita yang beredar, kota ini adalah pemukiman bangsa jin yang tak kasat mata. Bahkan dipercaya kota ini merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang, guys. Pasalnya, beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus melihat kota ini terdiri dari bangunan-bangunan yang berlapis emas. Atlantis sendiri kan merupakan pulau legendaris yang pertama kali disebut Plato dalam buku Themis dan Critias. Banyak yang menyebutkan cerita fiksi, namun ada yang menilai kota ini tuh tenggelam ke dasar laut, guys. Nah, secara turun-temurun kisah peradaban kota Wentira banyak diceritakan dan dikaitkan dengan hal mistis. Dari cerita mulut ke mulut, masyarakat yang mempunyai kemampuan khusus melihat tempat ini merupakan punya peradaban modern, maju dan berkembang. Tidak ada satupun masyarakat yang hidup miskin di kota tersebut, guys. Nah, mayoritas orang juga percaya jika Wentira bukan hanya pemukiman jin, melainkan istana jin yang sangat-sangat megah.
Bagian depan kota Wentira ini tuh terdapat tugu berwarna kuning yang dipercaya sebagai gerbang menuju kota gaib Wentira yang bersistem kerajaan. Sebab kota Wentira merupakan kota gaib yang identik dengan warna kuning. Konon di dalamnya ada sebuah bangunan-bangunan tinggi berwarna kuning berlapis emas, guys. Kendaraannya pun berwarna kuning. Itulah mengapa tugu di Jalan Trans Sulawesi dibangun dengan warna kuning. Nah, selain bangunan dan kendaraan, ada juga harta karun tersimpan di dalamnya, guys. Menurut artikel yang aku baca ya, orang yang berniat mengambilnya katanya tuh taruhannya tuh nyawa, guys. Jadi jangan berani-berani ya. Di kota ini dipercaya terdapat seorang raja dari sosok jin yang memiliki 7 panglima perang. Masing-masing panglima itu memiliki bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan di Indonesia. Jadi banyak banget, guys. Wujud penduduk kota Wentira dipercaya memiliki postur dan rupa tidak jauh dari penampilan fisik manusia pada umumnya. Perbedaan mencolok dan yang sangat berbeda yaitu pakaian yang dikenakan, yaitu pakaiannya tuh semua warna kuning, guys. Nah, penduduk Wentira memakai baju warna kuning serta tidak mempunyai garis tengah pada bibirnya. Ya, ini kali ya. Nah, fakta tersebut diklaim masyarakat setempat yang mengaku pernah bertemu dengan penghuni kota gaib tersebut. Kejadian mistis. Penemuan KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. Anehnya, KTP ini tuh menyerupai KTP manusia pada umumnya, namun ada yang berbeda dengan tulisan pada bagian atas yang biasanya berisi nama provinsi KTP dikeluarkan, sedangkan KTP ini tuh bertuliskan pemerintahan pusat Wentira Sultan. Nah, salah satu bukti lain mengenai keberadaan kota gaib ini adalah kisah seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Sulawesi dan bertempat tinggal di kampung dekat kota Wentira. Pemilik nama lengkap Lin Pita Puspita ini dikabarkan masih berusia 22 tahun saat meninggalkan keluarganya. Nah, Lin ini adalah gadis asal desa Sidera, kecamatan Sigi, Biro Maru, Kabupaten Sigi, Sulteng. Menurut penuturan keluarga, Lin pergi menuju Wentira itu pada Senin pada tanggal 14 Desember 2015. Ia mengaku bahwa pernah bertemu dan mengenal seorang warga dari kota Wentira yang ingin melamar dan menikah dengannya, guys. Namun pernyataannya tuh nggak ada ya yang dipercaya karena orang-orang di sekitar tuh mengetahui bahwa Wentira adalah sebuah hutan belantara yang tidak memiliki kehidupan, guys. Nah, masyarakat tidak percaya dengan omongan perempuan itu, namun ia tetap bersikeras bahwa calon suaminya adalah warga kota Wentira dan merupakan salah satu dari 7 panglima perang. Nah, menurut kepercayaan masyarakat di kota ini tuh terdapat seorang raja dari sosok jin yang memiliki 7 panglima perang. Ya, ini aku udah bahas yang pertama ya, ini 7 panglima perang. Nah, masing-masing panglima itu tuh memiliki bala tentara yang jumlahnya sangatlah luas, menutupi seluruh lautan di Indonesia. Nah, pernyataan perempuan itu semakin menjadi-jadi dan mengundang, intinya tuh apa sih ya, tabu banget gitu lah ya. Masyarakat di lingkungannya tuh bahkan kerabat dan keluarganya tuh nggak percaya dan menganggap perempuan itu tuh nggak waras gitu ya. Nah, menurut penuturannya, ia akan menikah dalam waktu dekat dengan laki-laki seorang warga kota Wentira yang ia cintai, guys. Selang 7 hari setelah pembicaraan tersebut, si perempuan menghilang tanpa kabar. Karib kerabat berpikir perempuan itu tuh diculik atau dibunuh. Akhirnya mereka tuh mencari perempuan tersebut kesana kemari gitu ya, namun sayangnya tidak juga ditemukan, guys. Menurut artikel yang aku baca gitu ya. Nah, suatu ketika pada hari raya, perempuan yang hilang tadi tuh balik lagi ke rumah dengan menggandeng seorang lelaki, yaitu suaminya si Panglima Wentira itu. Masyarakat yang melihat kedatangan perempuan bersama suaminya itu seketika sangat-sangat terkejut ya,
udah nggak bisa berkata apa-apa. Suami si perempuan tadi itu memberikan hadiah emas kepada karib kerabat serta keluarga sang istri. Namun ternyata pada hari itu tuh kepulangan terakhir si Liin Puspita tuh. Nah setelah hari itu ia tidak pernah lagi pulang selama-lamanya. Sekian dari ceritaku yang berjudul Kota Wentira, di mana kota tersebut kota yang sangat-sangatlah modern, guys. Lalu menurut kalian gimana tentang kota ini? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean selanjutnya ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.